Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, dalam suasana pandemi corona ini tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mau belajar meskipun dalam suasana yang berbeda, yakni dengan belajar di rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini di tahun ajaran baru tahun 2020-2021, insya Allah Ustadz akan memberikan materi terkait dengan zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Pengertian zakat terbagi menjadi dua, yakni pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Pengertian zakat menurut bahasa, yakni zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya suci atau kesucian. Menurut istilah, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan hukum zakat, yakni zakat bersifat fardu atau wajib, ya, fardu ain, wajib untuk setiap jiwa. Kenapa? Karena zakat adalah bagian daripada rukun Islam yang ketiga. Macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa, sedangkan zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta. Zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa karena bertujuan untuk mensucikan jiwa. Zakat fitrah ditunaikan pada bulan Ramadan, yaitu dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap jiwa. Harta yang dikeluarkan pada zakat fitrah berupa makanan pokok atau bahan makanan pokok. Anakku sekalian, di negeri kita, di Indonesia ini ada beberapa jenis makanan pokok, ya. Kalau pada umumnya sih makanan pokok kita adalah nasi atau bahan makanan pokoknya berupa beras. Namun di daerah lain ada yang menjadikan singkong sebagai makanan pokok atau ada pula jagung, serta juga ada yang menjadikannya sagu, ya, tepung sagu itu sebagai bentuk makanan pokoknya. Kemudian banyaknya harta yang harus dikeluarkan pada zakat fitrah adalah sebanyak 1,3 liter atau sekitar 2,5 kg untuk setiap jiwanya. Orang yang berkewajiban atau orang yang diwajibkan membayar zakat itu disebut muzakki. Dan ketentuan muzakki adalah yang pertama atau syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah A. Beragama Islam. Jadi selain orang yang beragama Islam tidak diwajibkan. B. Orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih dalam keadaan hidup. Atau anak yang sebelum matahari terbit tadi, sebelum selesai sholat Idul Fitri, pelaksanaan sholat Idul Fitri, sudah dalam keadaan lahir, maka wajib dizakatkan. Yang ketiga atau C, mampu menafkahi diri dan keluarganya. Yang D, orang yang tidak berada pada tanggung jawab orang lain. Misalnya, seorang anak tentunya berada pada tanggung jawab orang tuanya, maka ia
wajib dizakatkan oleh orang tuanya. Selanjutnya, seorang kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan orang lain yang berada pada tanggung jawabnya. Siapa saja yang berada pada tanggung jawabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuknya. Misalnya, ibunya atau kakek neneknya yang mungkin berada pada tanggung jawabnya, atau karyawannya atau pembantunya dan lain sebagainya yang berada pada tanggung jawabnya, maka dia wajib membayarkan zakat untuknya. Mustahik. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi mustahik menjadi 8 kelompok. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk merdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adapun 8 kelompok mustahik itu adalah yang pertama, fakir atau orang yang tidak memiliki harta benda dan juga tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan harta. Yang kedua, miskin. Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, riqab, hamba sahaya atau budak, atau juga biasa disebut dengan orang yang diperjualbelikan. 4, gharim, atau orang yang sedang dililit utang, orang yang sedang banyak utang. Ya. Bukan hutang yang sedikit ya, tapi hutangnya yang cukup banyak sehingga dia tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang kelima, mu'allaf atau orang yang baru masuk agama Islam. Yang keenam, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah atau seorang pelajar yang sedang menempuh pendidikan atau juga orang yang sedang melakukan dakwah fi sabilillah. Maka semuanya juga termasuk fisabilillah. Yang ketujuh, ibnu sabil, musafir atau orang yang melakukan perjalanan yang jauh sehingga hartanya habis dalam perjalanan tersebut. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah amil zakat atau orang yang mengelola zakat, orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat atau juga biasa disebut dengan panitia zakat.